Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Ilijawa. Paradoks Jembatan Liliba. Saudara-saudara, kemarin kita dikejutkan dengan beredarnya informasi di sosial media, bahkan sudah dilansir oleh media cetak, berkaitan dengan ditemukannya sesosok jenazah di bawah jembatan Liliba. Dan setelah diidentifikasi, jenazah tersebut adalah jenazah seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Kota Kupang yang bernama Anggreni Kudulopo atau Rambu Kudu. Rambu Kudu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri jalan hidupnya, untuk pamit dari dunia ini dengan cara yang mengenaskan. Ini tentu menimbulkan reaksi, simpati, empati dari berbagai kalangan. Saya tentu turut menyampaikan duka cita yang mendalam bagi keluarga Rambu Kudu yang mengalami musibah ini. Setiap kita tentunya tidak menginginkan agar peristiwa itu terjadi dalam lingkungan keluarga kita, dalam lingkungan pertemanan kita, maupun dalam komunitas kita. Tetapi setiap orang tentu punya pilihan hidupnya, bahkan memilih cara tersendiri untuk mengakhiri hidup mereka. Dan jembatan Liliba adalah saksi bisu dari berbagai kasus bunuh diri. Begitu banyak korban mengakhiri hidup mereka di bawah kolong jembatan Liliba setelah mereka nekat terjun dari atas jembatan. Itu adalah jalan terpendek yang mereka pilih untuk mengakhiri hidup mereka. Ini memang menjadi paradoks. Jembatan Liliba sebentar lagi akan menjadi ikon NTT karena akan segera dibangun jembatan kembar Liliba. Tentu, ini menjadi sarana penghubung yang sangat vital di Kota Kupang. Jembatan Liliba menghubungkan berbagai arus kepentingan dari luar kota ke dalam kota, dari dalam kota ke luar kota, maupun antar wilayah di dalam Kota Kupang. Jembatan Liliba menjadi penghubung berbagai kepentingan ekonomi, pendidikan, sosial, politik, dan beragam kepentingan lainnya. Tetapi jembatan Liliba juga menjadi paradoks karena di jembatan Liliba orang menghubungkan kehidupan dan kematian. Di jembatan Liliba orang mengakhiri ziarahnya di dunia ini. Di jembatan Liliba orang memastikan bahwa mempertahankan hidup di dunia ini hanyalah kefanaan, hanyalah kesia-siaan, hanyalah sakit hati, karena itu memang harus segera pergi, walaupun dengan cara yang mengenaskan. Kita tentu tidak bisa mempersalahkan jembatan Liliba. Bahkan tidak bisa kita gugat mengapa orang membangun jembatan setinggi itu. Dan tak pula juga kita bisa mempersalahkan mengapa harus ada jembatan di situ. Yang perlu kita tanyakan adalah mengapa orang mesti datang ke jembatan Liliba dan mengakhiri hidup mereka di situ. Mengapa orang justru memilih jembatan Liliba sebagai jalan terakhir atas ziarah hidup mereka? Alasan apa orang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di jembatan Liliba? Nah, inilah yang perlu menjadi pertanyaan kita, saudara-saudara semua. Hidup dan mati kita adalah dalam kuasa dan penyelenggaraan Tuhan, Providentia Dei. Tetapi ketika kita diberi akal budi, diberi rasa, maka kita mesti bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tentu ada banyak alasan mengapa orang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka, bahkan dengan cara yang mengenaskan, seperti
bunuh diri, ya, ataupun gantung diri. Ada banyak alasan. Mungkin karena ada persoalan di tempat kerja, bisa jadi karena ada problem bersama dengan teman dekat. Mungkin juga karena ada persoalan yang tidak terselesaikan di sekolah atau di kampus. Bisa juga karena persoalan dalam keluarga, ataupun karena menjadi korban pengkhianatan, dan berbagai faktor lainnya. Tentu, setiap persoalan itu bisa saja terjadi. Tetapi sebenarnya kita percaya bahwa untuk setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Terhadap setiap problem mestinya ada solusi. Nah, disinilah mengapa Jembatan Liliba menjadi jalan terakhir orang mengakhiri hidup mereka. Karena mungkin saja mereka sedang berada di jalan buntu. Mungkin saja mereka tidak menemukan solusi yang tepat atas problem yang mereka hadapi. Atau bisa saja mereka menilai hidup mereka sudah tidak berharga lagi. Maka mengakhiri hidup adalah jalan terbaik. Saudara-saudara, ya, kasus-kasus di mana orang mengakhiri hidup dengan bunuh diri atau gantung diri itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ya. Bahkan dalam dunia psikologi, biasanya para korban itu sudah memberikan sinyal, sudah memberikan tanda, dan itu biasanya berlangsung cukup lama. Karena biasanya orang yang bunuh diri masuk dalam kategori depresi atau stres berat. Dan sebelum sampai ke fase depresi, biasanya orang melewati beberapa fase seperti cemas berlebihan, galau, lalu masuk ke fase stres, dan akhirnya depresi. Nah, mestinya lingkungan kita bisa merespon itu. Kita bisa melihat kalau ada orang yang tiba-tiba berubah, yang sebelumnya ceria lalu menjadi pendiam, ya, menjadi introvert, ya, mengurung diri, itu perlu dipertanyakan. Karena itu memang, ya, sahabat-sahabat, selain Anda bergaul dengan teman-teman Anda, perlu juga melihat perubahan perilaku, ya, pada teman-teman Anda. Bertanyalah kepada mereka, jika Anda sahabat yang baik, ada persoalan apa? Boleh di-sharingkan, silakan disampaikan. Mungkin kita bisa menemukan jalan keluarnya. Demikian juga orang tua, perlu juga harus bertanya kondisi anak-anak mereka apabila anak mereka berada di tempat yang jauh, misalnya karena alasan kuliah. Perlu untuk selalu bertanya, memberikan nasihat. Jangan pula menjadi begitu otoriter, begitu feodal, yang membuat akhirnya anak-anak tertekan dan pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan cara yang mengenaskan. Demikian juga dalam dunia di kampus atau di sekolah, para guru, para dosen mestinya, ya, menjadi jalan untuk menemukan solusi, bukan menjadi penyebab dari persoalan. Ya, kadang-kadang dengan membuat proses skripsi atau proposal diperpanjang dengan berbagai alasan, sulit ditemui, lalu harus mengkoreksi yang begitu lama. Ini kadang-kadang juga menjadi alasan, ya, para mahasiswa stres dan pada akhirnya bisa memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan cara-cara yang mengenaskan. Ya, ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadi pemicu orang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi, saudara-saudara, kita memang tidak menghendaki itu terjadi. Karena itu, mari, ya, kita saling menjaga, kita saling menasihati, kita saling memberikan motivasi bahwa apapun persoalan yang kita hadapi, silakan dibagikan kepada orang yang paling dekat, kepada orang tua. Mungkin ada solusinya, mungkin ada jalan keluarnya. Jangan memendam persoalan itu sendiri. Yang berikut, kita juga harus perlu membantu sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang dirundung persoalan, yang tiba-tiba berubah
sikapnya perlu ditanyakan. Apa kendalanya? Mungkin dengan cara itulah kita bisa membantu mereka untuk berpengharapan lagi bahwa setiap persoalan yang dihadapi pasti ada jalan keluarnya dan hanya butuh daya untuk bagaimana bangkit dari keterpurukan itu. Saudara-saudara, kita berharap ya agar jembatan Leliba tidak terus memakan korban. Jembatan Leliba memang paradoks, tetapi itu sangat tergantung pada kita. Karena itu, mari kita jaga keluarga kita, jaga sahabat-sahabat kita, jaga lingkungan kita, agar tidak terulang lagi kasus-kasus bunuh diri yang pada akhirnya hanya meninggalkan duka dan air mata berkepanjangan bagi sanak keluarga, bagi sahabat-sahabat, dan bagi saudara-saudara ya di kampung halaman maupun yang ada di sekitar kita. Mari kita pastikan bahwa apapun persoalan kita pasti ada solusinya dengan cara berbagi, berharap, dan yang pasti terus bersandar pada penyelenggaraan Tuhan. Demikian saudara-saudara, satu refleksi kecil yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan nilai tambah bagi kita untuk melihat bagaimana mesti menyiasati hidup yang semakin tidak mudah dan tidak sedang baik-baik saja ini. Terima kasih saudara-saudara, tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati kita.